teman saya habis ngambil air, ngambil wudhu. Nah, giliran saya. Kalau kata teman saya, jangan dimasukin kakinya ke airnya. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, saya baru karena belum tahu tuh, saya baru mau masuk, teman saya narik. Nah, kita berenam keluar tenda dan nggak sengaja ngelihat tim SAR turun dari kejauhan. Udah banyak orang pada turun. Nah, tim SAR nggak lama mendekat. Kita orang nanya ke salah satu tim SAR, "Pak, ada kejadian apa emangnya, Pak?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ratna Online Channel. Teman-teman, seperti biasa mendaki gunung banyak sekali cerita baik yang menyenangkan maupun yang horor. Kali ini saya kedatangan narasumber yang akan bercerita pengalamannya di Gunung Lawu. Seperti kalian tahu bahwa Gunung Lawu itu adalah gunung yang cukup mistis. Nah, bagaimana ceritanya? Kita langsung sapa aja narasumber kita. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Nah, ketemu lagi kita kan. Silakan Bang, gimana tuh Bang waktu di Gunung Lawu tuh tahun berapa Bang? Tahun 2022. 2022 ya. Jadi selesai corona. Selesai corona. Nah, itu berapa orang waktu itu? Saya berenam. 3 perempuan, 3 laki-laki. Lewat jalur? Cemoro Sewu. Nanjak terus ya? Iya. Terus kenapa tuh Bang? Ada apa waktu itu? Itu kejadiannya emang nggak disengaja sih, emang kan, terus kaget. Kejadiannya ya pas mau summit tiba-tiba ada tim SAR turun. Kita kata orang kan udah mau summit, kita tanya berenam serempak, "Ada apa Pak?" Nah, salah satu tim SAR itu jawab, "Ini ada mayat tadi malam meninggal di puncak." Nah, kita orang ngedon dong, mau naik juga. Waduh, ada yang meninggal lagi. Gimana nih? Lanjut apa enggak? Ya, dari situ saya nggak ada jawaban karena emang keadaan saya lagi kurang fit buat summit. Akhirnya yang perempuan mau summit, saya berenam summit. Tadinya saya nggak mau, tapi akhirnya saya dulu yang nyampe puncak. Tahan dulu. Teman-teman jangan lupa subscribe, share, komen, dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video-video yang lainnya. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok Ratna Online Channel. Oke Bang, mulai dari awal aja. Awal mulanya emang corona udah diisuin, udah aman buat bepergian. Nah, teman saya yang dari Pluit itu ngajakin saya untuk naik ke Lawu. Dan saya tanya ke Lawu budgetnya berapa dana berapa orang dan naik apa. Dan semuanya dia yang nanggung dengan biaya yang dia tentukan. Dan saya setuju, akhirnya saya ikut. Dan seminggu setelah ajakan itu, teman saya bilang tanggal segini kita kumpul di Kalijodo jam 8 karena startnya jam 9. Nah, dari situ saya jam 8, karena rumah saya deket, saya nggak terlalu terburu-buru, saya dianterin teman saya dari rumah. Nah, pas di jalan nggak sengaja topi saya terbang. Nah, saya bilang teman saya berhenti dulu, topinya
jatuh. Nah saya berhenti, saya turun, saya lari. Saya nggak ngelihat kalau ada selokan di pinggir jalan. Akhirnya belum nyampe ngambil topi, kaki saya udah masuk selokan. Akhirnya berdarah-darah semuanya. Tapi teman saya bilang yang nganterin saya, yakin mau naik? Apa lu bakal nginep sama supir travel di sono terus temen-temen lu yang naik? Enggak, gue tetap naik kok. Bismillah aja. Nah keadaan kaki saya emang dari betis sampai paha itu kok lecet semua karena masuk selokan. Nah saya akhirnya mau nggak mau saya nyamperin teman-teman saya yang di Kalijodo. Saya dulu yang nyampe Kalijodo. Nggak lama satu persatu muncul untuk nyamperin mobil travel ya. Nah mereka nggak ada yang tahu kalau saya habis jatuh. Pas di mobil saya nggak sengaja selonjorin kaki saya ke tengah, dan di bagian tengah ngelihat kalau celana saya itu darah semua, dan semuanya pada kaget. Ini luka dari mana? Ini luka dari mana? Enggak, ini luka pas sebelum di mobil tadi masuk selokan. Lanjut apa enggak? Teman-teman saya pada bilang enggak, lanjut. Moga aja diizinin naik sama orang base campnya. Nah jalanan lancar, nyampe base camp saya langsung ke BC nanya ke orangnya, Pak saya habis kena musibah lecet-lecet, kalau naik boleh nggak? Awalnya nggak boleh sama orang BC-nya, tapi saya minta keringanan, gimana caranya bisa naik. Orang BC itu kalau mau diperban naiknya, biar takut yang pendaki lain ngeliat, takutnya kenapa-napa, ntar yang ada bikin sosial media viral. Akhirnya mau nggak mau saya dipinjemin celana panjang, terus diperban juga. Akhirnya naik. Awal naik emang biasa-biasa aja, sampai pos 1 aman, pos 2 aman, istirahat masih ketawa-ketawa, masih ngobrol-ngobrol, masih nyantai-nyantai. Pos 3 nggak ada kendala apapun. Nah pas di pos 4 di Cemoro Sewu tuh kan ada tangga, kita rencanain bikin tenda di pinggir-pinggiran tangga. Nah karena kita 2 tenda, terus dapat space-nya di pinggir tangga itu 2 tenda, akhirnya bikin tenda di pinggir tangga. Pas mau summit jam 4:30, kita summit jam 4:30, kita bangunnya dari jam 4. Nah di jam 4 itu kita keluar tenda. Nah kita berenam keluar tenda, dan nggak sengaja ngelihat tim SAR turun dari kejauhan, udah banyak orang pada turun. Nah tim SAR nggak lama mendekat, kita orang nanya ke salah satu tim SAR, Pak ada kejadian apa emangnya Pak? Nah salah satu tim SAR yang kita tanya itu jawab, ini ada korban meninggal di puncak 1 orang. Nah kita berenam shock, mending meninggal, terus nggak boleh ke puncak dong. Kita berenam mikirnya nggak boleh ke puncak dong, percuma dong kita naik, tujuannya puncak. Kalau nggak boleh ke puncak, nggak lama dari kita bicara berenam itu, tim SAR ngomong kita berenam, nggak apa-apa kalau mau ke puncak aja, kita udah evakuasi kok. Oh
kita berenam serempak. Oh jadi nggak apa-apa ke puncak. Iya nggak apa-apa pak, nggak apa-apa dek. Ya udah, akhirnya kita siap-siap buat summit. Dari arahan tim SAR itu kita naik, cuman saya doang mungkin pemikirannya di puncak ada yang meninggal, di puncak ada yang meninggal, di puncak ada yang meninggal. Kenapa? Saya nggak tahu gitu, meninggal karena apa, kok bisa meninggal, apa karena badai, apa karena hipo, saya masih belum tahu. Nah, dan saya masih penasaran, jiwa saya masih punya jiwa penasaran lah. Teman saya masih belakang, saya duluan, saya nggak jam 5:30 nyampe puncak sendiri. Nah teman saya dikit lagi mau nyampe puncak, cuman saya duluan yang lebih di puncak. Saya sampai puncak, awalnya kayak puncak biasa. Nah saya ngeliatin sisi-sisinya, saya penasaran sama jasad itu, jasadnya ada di mana nih ketemu. Saya cari-cari ke sisi-sisi yang lain. Nggak lama dari nyari sisi-sisi jasad itu, hawanya lama-lama beda, kok makin nusuk, wah merinding badan. Akhirnya saya mutusin buat turun dulu, nyusulin teman saya. Saya nyusulin, ternyata teman saya masih jauh. Saya nungguin di bawah, nggak jauh dari arah Cemoro Sewu tuh ada dudukan batu sejajar 2 di tangga arah mau puncak. Saya duduk di salah satu itu, saya nungguin sambil mikirin jasadnya ketemu di mana, kenapa bisa. Nggak lama saya mikirin itu, teman-teman saya nanya, puncaknya udah deket belum? Puncaknya di atas, nggak ada 5 menit kata saya. Nah dari situ teman saya ngelewatin saya, baru saya naik. Nah di situ teman saya bilang, saya pucet dari yang pas summit semangat ceria, saya pucet muyung, nggak ada merasa gairah buat naik lagi. Nah, foto-foto saya menggigil. Akhirnya teman saya, udahlah foto-fotonya mending ke Mbokiem. Nah saya nurut karena saya udah satu menggigil, 2 udah nggak enak badan, entah nggak tahu saya kenapa itu, pokoknya merasa ngedon aja. Fisik sama mental udah langsung turun setelah di puncak sendirian. Pas saya turun digandeng teman saya ke Mbokiem. Nah saya baru masuk Mbokiem bilang ke teman-teman saya, itu yang pakai jaket biru kuning jangan disuruh duduk dulu, angetin dulu badannya di dapur. Nah, mau nggak mau saya ngikutin arahan Mbokiem, saya ke dapur dulu. Itu masih jam 7 saya di Mbokiem sama teman-teman. Saya di dapur Mbokiem nanya, cuman saya nggak ngerti bahasa Jawa, saya Indonesiain, kamu kenapa, ada apa, bilang aja kalau kenapa-napa, takut ntar ada yang ikut. Saya bilang enggak kenapa-napa, saya cuman penasaran aja sama yang tadi malam. Oh udah nggak usah dipikirin kata Mbokiem, biarin dikubur sama pihak berwajib sama keluarganya. Saya ditowel badan saya, emang setelah ditowel ada agak ringanan. Nah saya disuruh, kamu istirahat aja sama teman-teman kamu.
Ya, makasih Bok, saya bilang. Akhirnya teman-teman saya pada mesen pecel, saya tidur. Nah saya dibangunin, terus sama kata Mbok Iem, jangan dibangunin, biarin nanti juga bangun sendiri, biarin istirahat dulu. Nah saya tidur, saya bangun-bangun tuh jam 10 saya bangun. Teman-teman saya kaget, nanyain gimana keadaannya. Kira saya dikasih pecel, disuruh sarapan dulu. Saya sarapan, saya foto-foto, saya main-main sama monyet hewan piaraannya Mbok Iem. Setelah itu saya turun, tapi sebelum turun saya pamit dulu Mbok Iem. Mbok Iem cuman bilang, jangan bengong, jangan dipikirin lagi, udah itu mah udah ada yang ngurus, ya ntar kamu yang ada diajak, jangan dipikirin lagi. Oh iya, saya nggak mikirin lagi. Ya udah, hati-hati, baca doa. Nah saya turun, kan dari Mbok Iem tuh ngelewatin kayak rumah padepokan gitu, saya ngelewatin. Nah di situ saya ngeliatin padepokannya, saya mikir apa itu bisa masuk. Saya bilang sama teman-teman saya, bisa masuk nggak ke situ? Oh jangan, nggak boleh, itu mah kalau orang-orang tertentu doang boleh masuk. Tapi saya penasaran. Nah saya jalan, karena nggak boleh, akhirnya saya jalan. Sebelum ngelewatin rumah itu ada pokoknya sepasang suami istri kayaknya. Cuman dia nggak pakaiannya pakaian orang kampung kayak petani. Lagi ngobrol, pas saya ngelihat ke mereka berdua tuh, saya lihat mereka ngeliatin saya. Cuman saya masih ngelihat mereka napak, cuman wajahnya aja yang pucat. Nah dari situ saya nggak mau ngeliat lagi, karena nggak boleh. Saya mikirnya emang iya saya bisa ngelihat gitu, saya bisa ngelihat, emang saya punya indera keenam. Janganlah nanti sakit lagi. Saya dalam hati saya lawan, jangan lihat, nanti sakit. Nah di situ teman saya kalau saya itu ngelihat. Nah salah satu teman saya bilang, udah jangan dipikirin lagi, ayo jalan lanjut. Katanya mau pulang, ayo pulang. Ya kira saya jalan, tapi pandangan saya masih ngeliatin sepasang suami istri itu yang di rumah itu. Nah akhirnya saya ngelewatin. Setelah rumah itu ada makam, dan makam Sunan apa itu sama mata airnya. Nah kata saya, teman saya habis ngambil air, ngambil wudhu. Nah giliran saya, kalau kata teman saya, jangan dimasukin kakinya ke airnya. Iya, nggak boleh. Nah saya baru karena belum tahu tuh, saya baru mau masuk, teman saya narik. Jangan, mau ngapain lu Nu? Kenapa emangnya? Nggak boleh. Baca dulu, jangan masuk, naik dulu, kata teman saya. Dibaca dulu arahannya. Akhirnya saya naik lagi, sebelum turun saya baca. Wah bener, saya nggak ngeh, untung belum bablas. Nah di situ saya ngambil air buat perbekalan saya ke tenda. Nah di situ ada nenek-nenek, ada goa di pojok-pojokan, ada nenek-nenek. Cuman nenek-nenek itu cuman ngeliatin aja,
nggak ngelambai, nggak punya apa, senyum kagak, marah enggak, cuman muka datar, ngeliatin dengan muka datar. Nah di situ saya nggak takut, cuman saya bilang sama teman saya, itu nenek-nenek kenapa yang ngeliatin kita ya, emangnya kita ada yang salah? Kata teman saya yang cewek, wah lu ngaco lu, mana ada nenek-nenek, orang di sini semuanya anak muda, pantaran kita semua yang naik gunung. Enggak ada nenek-nenek, itu di pojokan gua nggak ada. Wah ngalu nih, kata teman saya yang cowok, udah ngalu nih, jangan dilepas. Nah, saya turun, karena dia teman-teman saya udah khawatir sama saya, akhirnya ngelewatin itu, habis ngambil air ngelewatin, ada dua orang nyapa saya nggak kenal, tapi dua orang itu kenal sama saya. Ibnu, saya bilang iya. Nah teman saya pada ngeliatin satu sama lain, kok iya, siapa yang ngajak ngobrol, kata teman saya ditanya, siapa nu? Itu dua orang, gua nggak kenal, kata saya gitu. Itu dua orang naik, nggak kenal gua, tapi dia nyapa. Mana orang nggak ada yang naiknya kemana, kata salah satu teman saya. Kalau yang ini dia apa ya, dia umurnya lebih dewasa dari saya. Dia bilang, lewat mana naiknya? Tuh lewat sono, bukan jalur, ngelewatin hutan. Wah, lu ngelihat dua orang? Iya, laki bawa keril 2. Ya udah, jangan disautin lagi kalau ada yang nyapa. Yang kenal lu cuman kita berlima doang, nggak ada lagi selain itu. Oh iya, itu saya udah mulai ngaco itu. Saya turun ke tenda. Di tenda saya disuruh tidur sama teman saya. Udah tidur aja, jangan keluar. Kalau udah mendingan baru keluar. Itu nyampe tenda jam 11:30. Nah yang lain pada masak, saya tidur. Udah itu bener-bener malam tidur, paginya tidur, siangnya tidur. Itu naik gunung, bukan naik gunung sih, itu emang buat tidur doang niatnya. Tidur, saya dibangunin nggak lama, jam 12:30 saya dibangunin sama teman saya, ayo makan. Habis makan kita beres-beres, kita turun, takut nanti kemalaman. Iya, ya udah, saya makan. Nah saya makan, saya ditanya sama dua teman saya yang perempuan, Nu, tumben kenapa sih? Nggak tahu kenapa apanya sih, nggak apa-apa. Terus yang satu lagi, cewek satu lagi nanya, iya, coba lihat luka lu udah kering belum? Nah kan masih perban, nggak ada yang ngeh juga karena pakai celana panjang. Saya nggak saya ganti celananya. Saya buka, masih basah. Oh masih basah. Teman saya bilang, itu kenapa sih korengnya? Awal mulanya mah cuman topi lepas, terus mau ngambil, takut ketinggalan rappel, akhirnya lari buru-buru masuk selokan. Tapi ini parah ini, untung aja masih bisa jalan, kata teman saya. Terus dia udah dibuka perbannya, kasih betadin. Akhirnya kasih betadin, saya pakai celana pendek, celana panjangnya saya lepas, dikasih betadin, saya pakai celana pendek, beberes. Saya udah di situ ngeberesin peralatan saya doang, yang lain kerjasama buat ngeberesin 2 tenda.
Nah di situ baru saya bengong. Saya nengok ke kiri, ada nenek-nenek yang ada di makam itu. Nenek-nenek itu tapi arah naik. Saya nggak nyapa, nggak teriak. Saya cuman mikir, kok nenek-nenek itu naik, harusnya turun. Tadi kan ngelihatnya adanya di makam. Saya mikir begitu. Saya mikirin. Nggak lama teman saya nepak, lu mikirin apa lagi? Enggak mikirin apa-apa, cuman tadi tuh ada nenek perasaan ngeliat di atas tapi dia malah naik lagi. Udah ayo turun, mana kerilnya? Keril lu mana Nu? Oh keril gua ada tuh, udah dirapiin di pinggiran. Ya udah ayo pulang. Nah dari tangga itu pokoknya setiap saya beristirahat pasti ada yang nyapa. Saya cuman iya duluan, bentar lagi nyampe. Nah teman saya keheranan, kenapa setiap istirahat ngomong gitu mulu. Ditanya, Nu lu ngeliat apa sih? Jangan bengong. Enggak, gua nggak bengong. Oh capek doang ini, ngilu. Makanya pelan-pelan aja, jangan lari-lari, soalnya kaki sakit banget nih ngilu. Enggak, ini lu dari tadi ngomong iya duluan bentar lagi nyampe. Iya duluan bentar lagi nyampe. Oh itu ada yang naik, cewek cowok, beragam kata saya, kadang cewek kadang cowok. Ya cuman bedanya dia pucat aja kayak waktu gua di puncak. Saya bilang gitu, waktu kayak di puncak, menggigil pucat, cuman dia kuat bawa kerilnya. Saya bilang gitu. Bukan itu mah bukan orang. Udah jangan disautin lagi, bentar lagi nyampe. Nah, saya nyampe pos 2 kan ada batu. Nah, di batu itu saya istirahat. Nah, jadi ditemenin sama cewek 2 orang. Capek ya, lari-larian. Apa sih lari-larian? Orang gua mau jalan, gua mau nggak lari-larian, mana bisa lari sih, kaki sakit kata saya. Oh iya, dia langsung, oh iya. Tapi lu cepet jalannya. Nggak tahu gua. Ya gua nyimbangin lulu orang aja, takut ketinggalan. Kata saya gitu. Nggak lama teman saya yang cowok ngajakin, ayo Nu lanjut Nu, bentar lagi pos 1 terus base camp. Iya ayo. Abis saya minum baru ngelanjutin. Saya ngelanjutin. Nah di pos 1 saya ketemu lagi sama nenek-nenek itu. Cuman kali yang ini mas saya sapa, permisi Nek, saya mau pulang. Nenek itu cuman ngangguk begitu. Ya kata saya pulang ya Nek, udah jangan ganggu kata saya. Nah, saya dari situ nenek-neneknya ngeliatin saya aja sampai turun sampai base camp. Saya dari base camp pun saya masih ngeliat dia ada di jalur ngeliatin saya. Akhirnya orang base camp nanya, saya habis lagi laporan karena saya ngeliatin jalur mulu. Orang base campnya nanya, Mas ngeliatin apa sih Mas? Enggak, itu ada nenek Pak ngeliatin saya mulu. Jangan Mas, jangan ngeliatin Mas, nanti kamu diajak, ntar dia suka sama kamu Mas, nanti mau si Mas beda pulangnya beda sama temen-temennya. Oh enggak Mas, emang itu siapa ya? Enggak, itu mah penghuni sini aja, cuman kalau dia nanya jangan disautin Mas. Oh enggak sih, dia nggak nanya, cuman tadi saya pas di pos 1 saya permisi. Oh ya udah, nanti kalau ketemu lagi
jangan sampai ditanya, kalau ditanya jangan dijawab. Iya, terima kasih mas. Nah di situ teman saya tahu kalau saya diikutin. Lu apa, gua nggak mau ngajak lu lagi lah kalau lu lagi luka. Kemarin udah waktu lewat Putri lu habis jatuh dari motor. Akhirnya nggak ngerepotin sih, akhirnya perjalanan jadi lama. Ini jatuh juga korengan. Kayak kalau namanya musibah mau gimana lagi. Ya daripada kurang satu orang mendingan lanjut lah. Udah sayang bayar kayak gitu. Oh ya udah, yalah kita makan. Saya makan. Udah makan, saya disuruh mandi sama teman saya. Udah mandi dulu semuanya, mandi. Nah pas kayak mau naik mobil mau pulang itu, pas mau naik mobil nenek itu ada kan. Saya habis makan habis mandi foto di Tugu, terus saya mau mobilnya baru panasin, saya baru naik karena kaki saya luka kan, saya di belakang selonjoran. Nah saya ngeliatin jalurnya. Nah nenek itu masih ada di jalurnya. Saya bilang nenek itu di situ mulu, nggak bosan apa? Nah temen saya, apa sih lu ntar ngikut sampai rumah aja? Nggak, bismillah jangan sampai ting-bating kata saya. Amit lah jangan sampai diikutin sampai rumah. Kalau udah sampai rumah pulanginnya bahaya. Nah pas udah pulang temen saya yang cewek dulu ngelihat juga ya neneknya. Iya ngelihat juga. Gua lebih jelas, gue diajak ngobrol malah kata teman cewek saya yang cewek. Gue diajak ngobrol waktu istirahat, cuman gue nggak nyautin. Kata saya, iya jangan disautin. Tadi kata orang basecamp juga kalau diajak ngobrol jangan disautin sama nenek-nenek, ntar takutnya dibawa doang. Iya soalnya pas dia ngajak ngobrol gue udah takut, mukanya pucet banget. Cuman dia ngomong tapi kaku. Oh untung kata dia nggak dijawab. Kata saya alhamdulillah lah nggak dijawab, beruntung. Kalau dijawab mah tanggung sendiri lah, gue aja nggak berani, takut. Udah tuh kita akhirnya karena supir travelnya tahu, kita dianterin sampai rumah. Kita nggak turun Kalijodo, pulang masing-masing. Kita dianterin satu-satu. Nah di situ baru pas di rumah saya ceritain ke nenek saya, alhamdulillah lu Tong nggak kenapa-napa. Gue mah mikirin lu aja dari kemarin, gue pasti lu kenapa-napa. Enggak kenapa-napa. Nah pas saya turunin keril, saya buka celana panjang, nenek saya ngelihat kaki kanan saya. Lu kenapa lagi itu kaki kanan? Buset, lu jatuh lu ya di gunung. Udah gue bilang jangan naik gunung. Udah tahu gunungnya bahaya. Kan kemarin waktu itu ada yang ngilang waktu Torik. Nenek saya taunya Torik doang, belum dapat info yang meninggal di puncak. Sampai sekarang belum ketemu. Alhamdulillah kan pulang mak. Itu apa? Enggak, ini mah jatuh pas mau berangkat ke Selokan. Terus lu masih ikut naik? Iya. Aduh lu nyari bahaya aja lu, untung aja lu masih bisa pulang lu. Iya. Untung aja doain. Kalau nggak didoain mah nggak tahu dah. Akhirnya saya diobatin, diurutin. Nenek saya tahu kalau wah ini pasti di gunung nggak normal naiknya. Diurutin saya, apa yang sakit. Pas diurutin, urat-urat saya bu kanan kiri nggak beraturan. Kata nenek saya, lu ngangkat apa sih? Masa urat lu nggak beraturan, kertek diurut. Ngangkat itu enteng, itu angkatan apa cuman baju sama kompor SB doang.
Mama sampai kayak gini, nggak tahu lah. Itu mah penghuni yang lain kali. Siapa tahu ada yang mau ngelandot-ngelandotan. Kalau nenek saya bercanda mulu kalau tentang hantu. Oh ya udah. Tapi ada yang ngikut nggak? Nggak. Insya Allah nggak ada yang ngikut. Jangan sampai lah, amit-amit. Yang di Gunung Selamat aja udah pernah sampai ngikut pulangkan tapi nggak kesini. Ya jangan sampai lah kejadian 2 kali. Ya udah dari situ saya tidur istirahat. Besoknya saya ngajakin ngumpul lagi yang lain buat cerita-cerita. Ternyata cuman saya sama cewek itu. Beruntungnya cewek itu cuma ngajak ngobrol doang istirahat. Udah sih dari saya Gunung Lawu Mantap. mantep dari dia tata kerama adat istiadatnya bener-bener bikin bulu kuduk berdiri sih. Iya. Cuma yang saya banyak denger ya di YouTube yang lain gitu. Si Boyem ini memang baik banget ya. Tapi banyak orang bilang Boyem itu judes gitu. Tapi dia tuh sebenarnya kalau ada orang yang kenapa-napa dia tolongin. Dia Tolongin. Karena waktu saya ke Gunung Lawu juga saya kan ketemu dia. Teman-teman pada bilang, Boyem lagi PMS, gak mau diajak foto gitu. Menurut saya ya nggak gitu juga. ya, Karena kan Boyem ini kan di sana kan masak, masak gitu. bener, Terus Bu. masa diajak-ajak foto, ya dia nggak mau lah. Tapi waktu itu saya datang baik-baik dia mau diajak ngobrol juga. Terus banyak juga orang kan pendaki kalau yang bermasalah dia kasih Iya. tahu kan, karena Sama mungkin dia beliau. punya kelebihan lah. Iya, karena Dia bisa ngelihat gitu kan. Kalau kebanyakan yang cerita kan kalau ada masalah Boyem pasti ngasih tahu iya, kamu ikut kenapa turun, gitu. ikut turun ngebantu. Iya, jadi ya mungkin teman-teman nanti jangan salah persepsi sama Mbak Iya. Yuna. Boyem tuh baik sebetulnya, baik banget Mungkin ya. karena waktu dia kayak minta foto, lagi Boyemnya kan masak. lagi sibuk. Gunung Lawu kadang rame, kadang sepi namanya gunung. Waktu saya minta ngobrol juga sama dia, karena saya kan penasaran kalau sampai Gunung Lawu tuh saya pengen ketemu Boyem gitu. Boyem, saya pengen ketemu Boyem, boleh nggak saya kok foto? Saya lagi masak gitu. Ya udah deh, saya tungguin gitu. Jadi kalau kita minta baik-baik juga dia baik-baik Iya, aja, benar, nggak Bu. masalah. Dan untuk kamu tuh sebenarnya ngeri banget ya. Itu kan kamu diikutin itu sampai Boyem ngomong gitu. Iya, itu beruntungnya teman-teman saya yang cowok, tanya kan saya sweeper. Saya digantiin jadi mereka yang sweeper, saya yang di tengah. Ya karena kamu ngelamun jadi diikutin. Iya. Itu kejadiannya kan kalau waktu saya nggak tahu apa kebetulan apa enggak ya. Tapi memang waktu saya habis naik Gunung Lawu, pas saya sampai base camp itu ada kabar. Ada yang meninggal tapi lewat jalur Cemoro Kandang. Iya, itu dia naiknya Cemoro Kandang, dievakuasinya lewat Cemoro Sewu. Cemoro Sewu ya Iya, kan. dievakuasinya. Kalau saya kan lewat jalur Ceto, tapi waktu itu saya posisinya udah di base camp. Terus, ada yang meninggal 1 orang gitu. Ya mungkin waktunya bersamaan tuh kamu sama saya naiknya. Cuma Iya. saya udah turun, kamu baru naik. Mungkin emang kan ada itu diturunin, saya baru summit. Kalau saya taunya kebetulan mungkin sama ya, tapi saya nggak tahu sama apa karena saya tahun 2022 juga. Wah, apa kebetulan apa enggak? Tapi ya menurut saya kamu tuh banyakan bengong waktu naik ya kan. Iya, Bahaya banget. bengongnya pas mikirin pas di puncak saya sendiri tuh. Iya. Emang salah saya sih. Iya. Ya, pokoknya kedepannya hati-hati. Oke, terima kasih banyak ya Ibnu. Teman-teman sampai di sini dulu, semoga menghibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.